Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung lanjut lagi ya ke materi untuk nilai mutlak, ke grafik fungsi nilai mutlak. Jadi di sini kita ngegambar ya, gambar sebuah grafik. Untuk grafik nilai mutlak ini ada cara untuk menggambarnya ya. Nah, langsung aja. Nah, cara pertama itu langkah pertama kita tentukan X membuat 0. Kemudian langkah 2 cari hubungan antara absis X dan ordinat Y. Absis X itu jadi kalau di koordinat kartesius itu garis yang ke samping ya, ini absis X. Dan ordinat Y itu nah garis yang vertikal ke atas gitu, ordinat Y. Pada fungsi Y sama dengan mutlak fx dengan menggunakan tabel. Nah, kemudian gambarlah titik-titik yang diperoleh dari tabel pada koordinat kartesius, dan keempat hubungkan titik-titik yang berdekatan dengan koordinat kartesius sehingga diperoleh grafik Y sama dengan mutlak fx. Oke, nah ini untuk menggambar fungsi grafik nilai mutlak Y sama dengan fx, kita pakai contoh pertama. Contoh pertama itu adalah kalau grafiknya Y sama dengan mutlak X untuk X setiap bilangan real. Nah, langkah pertama kita menentukan X membuat 0. Nah, kalau di definisi kan seperti ini ya. Nah, definisi itu, si Y itu sama dengan fx, sama dengan mutlak X gitu ya. Jadi ini tuh sama persamaan gitu ya. Jadi, kalau definisi kan mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, dan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, untuk menentukan X membuat 0 gimana sih, Bu? Nah, kalian tulis lagi. Kan ini kan Y sama dengan mutlak X ya. Nah, si mutlak X-nya kalian tulis X ya. Jadi isi dari pagarnya kalian tulis. Kemudian sama dengan 0. 0-nya dari mana? Kan ini ditulisnya Y sama dengan mutlak X ya. Nah, tadi kan mutlak X-nya udah kalian ganti dengan X nih. Jadi ganti dengan si isi dari pagarnya, yaitu X. Nah, si Y-nya ganti dengan 0. Nah, diperolehlah X itu sama dengan 0. Nah, yang artinya titik pusat dari mutlak Y sama dengan mutlak X adalah 0 gitu ya. Atau di X-nya 0 gitu. Jadi di garis bilangan di koordinat kartesius itu kalau si X-nya 0,0 di mana X-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu adalah titik pusat gitu ya. Jadi pusatnya di situ nanti berkumpulnya si titik-titik itu. Kemudian carilah hubungan antara absis X dan ordinat Y dari Y sama dengan mutlak X dari menggunakan tabel ya. Nah, pertama buat tabel 2 nih. Pertama untuk tabel X lebih dari 0 dan tabel untuk X kurang dari 0. Ya, untuk tabel untuk Y sama dengan mutlak X soalnya itu Y sama dengan mutlak X untuk X-nya lebih dari 0 gitu ya. Jadi untuk X-nya positif gitu ya. Kita buat tabel dulu, kemudian kita tulis ya di sini ini ya tulis aja seperti ini gitu ya. Jadi X Y-nya sama dengan mutlak X dan X gitu ya. Ini tuh soal gitu ya, dari soal ini dari mana? Y itu kan koordinatnya ya. Tadi kan di soalnya itu si koordinatnya itu sama dengan mutlak X gitu ya. Berarti kalian tulis aja Y sama dengan mutlak X sama dengan X. Maksudnya tadi kan dalam definisi kan mutlak X akan bernilai X jika X lebih dari 0. Maka kita tulis seperti ini. Kemudian kalian tulis kurung X, Y. Kurung X, Y itu adalah titik koordinat di kartesiusnya. Nah, kita coba dengan angka 0. Kalau X-nya 0, kemudian si berapa sih Y-nya gitu ya. Berarti si Y-nya itu sama dengan mutlak X. Karena X-nya 0, ganti X di mutlak X ini dengan 0. Berarti Y sama dengan mutlak 0, sama dengan 0. Oke, kalian tulis 0 di sini, kemudian tulis 0, kan X-nya 0, berarti Y-nya 0. Berarti 0,0 gitu. Ya. Jadi X-nya dari sini, Y-nya dari sini kalian tulisnya. Kemudian untuknya X-nya 1, berarti kalau X-nya 1 kalian ganti ya di Y sama dengan mutlak 1 sama dengan 1. Kalian tulis di sini 1. Kalau 2 berarti kalian tulis Y sama dengan mutlak 2 sama dengan 2. Kalian tulis di sini 2,2.
ya, karena X, Y, berarti kalau X-nya 2, Y-nya 2. Gitu. Oke, kalau 3 berarti mutlak 3 sama dengan 3. Gitu. Mutlak 4 gitu ya, mutlak 5 dan seterusnya. Kemudian tabel untuk Y mutlak Y sama dengan mutlak X untuk X kurang dari 0. Maka didefinisikan seperti ini. Kalian buat tabel kayak tadi, kayak awal ya. Kemudian kalian tulis X, ini rumusnya, soalnya, kalian tulis soalnya di sini, di Y sama dengan berapa gitu ya. Berarti kalau di sini kan disoalkan Y sama dengan mutlak X. Maka kalian tulis Y sama dengan mutlak X sama dengan negatif X. Ini dari mana? Dari definisi kalau misalnya mutlak X itu akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Kemudian X, Y atau titik koordinatnya. Nah, kalau misalnya X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 0. Dari mana? Ganti. Y sama dengan mutlak 0. Sama dengan negatif 0. Kan karena nggak ada negatif 0, bakal tulis aja 0,0. Sekarang untuk negatif 1. Y-nya berapa? Kalau X-nya negatif 1, Y-nya sama dengan mutlak negatif 1 atau negatif dikalikan negatif 1. Negatif dikalikan negatif, positif 1. Jadi di sini. Atau kalau kalian pusing, ya udah, ingat aja, semua bilangan yang dimutlakan atau ada tanda mutlaknya itu akan positif hasilnya. Positif dirinya sendiri. Berarti kalau misalnya di sini Y-nya sama dengan negatif 1, karena di sini X-nya negatif 1 ya, kalian ganti di Y sama dengan mutlak X-nya itu si X-nya ganti dengan negatif 1, jadinya Y sama dengan negatif mutlak negatif 1, maka hasilnya jadi 1. Sekarang untuk X-nya negatif 2, maka Y-nya sama dengan mutlak negatif 2. Jawabannya sama dengan positif 2. Untuk negatif 3 sama, positif 3, 4, negatif 4, dan ini sama. Oke, setelah itu kalian gambarlah titik. Untuk langkah ketiga, gambarlah titik yang diperoleh dari tabel pada koordinat Kartesius. Ini kalau digabungin seperti ini ya. Ini gabungan dari dua kolom yang tadi. Untuk X lebih dari 0 itu ke kanan, X kurang dari 0 itu ke kiri gitu ya. Ibu gabungkan seperti ini tabelnya. Nah, kemudian kalian buat koordinat Kartesius. Nah, ini nih yang namanya koordinat Kartesius. Pertama, tadi itu kan di awal kalian udah tahu kalau misalnya 0,0, kalau X-nya 0, berarti kan hasilnya 0. Ini adalah titik pusat, berarti titik pusatnya di A ini gitu. Oke, nah ini titik pusatnya nih. Kemudian kita ke kanan dulu. Ke kanan itu berarti positif. Berarti kalau X-nya 1, tadi berapa hasilnya koordinatnya? Di 1,1. Berarti di sini kita tulis aja P gitu ya. Terserah kalian mau X, Y, Z, terserah. Ibu di sini misalnya untuk koordinat P 1,1 itu ibu namain titik P. Kemudian untuk 2, Q 2,2 ya. Dari mana? Dari sini. Kemudian 3, 3,3, 4, 4,4, 5, dan 5,5. Jadi P, Q, R, S, T gitu ya. Ibu tulisnya di sini. Nah, untuk titik di kanan nih, koordinat yang kanan atau X lebih dari 0 udah nih, udah ibu gambar nih, udah ibu titiknya udah kita tulis di sini. Sekarang untuk yang ke kiri atau X kurang dari 0, berarti negatif ya. Berarti mulainya dari negatif 1. Kalau negatif 1 berarti tadi berapa hasilnya? Negatif 1,1. Berarti di sini ditulis kalian titiknya negatif 1,1. Kemudian ibu kasih nama A. Titik A sama dengan negatif 1,1. Sekarang untuk titik B, untuk X-nya negatif 2, berarti negatif 2,2. Kalian tulis di titik di sini. C-nya juga sama di sini. D-nya sini. E-nya di sini. Nah, setelah kalian gambar titik-titiknya, langkah keempat, kalian gabungkan titik-titik ini. Nah, dengan garis atau segmen. Nah, jadi yang kalau dari kiri segmennya seperti ini, kalau dari kanan segmennya seperti ini, tuh garisnya seperti ini. Maka ini namanya grafik Y sama dengan mutlak X. Ini tah grafiknya teh seperti ini. Nah, di sini juga kita menemukan jarak dari jarak X negatif 3 ke X sama dengan 0 ya. Ini ya, jarak negatif 3 ke 0 itu sama dengan 3.
Nah, kemudian jarak X sama dengan 3 ke X sama dengan 0, itu 3 kan? 1, 2, 3. Nah, ini tuh maksudnya gimana? Berarti dapat disimpulkan dari grafik ini, untuk fungsi Y sama dengan mutlak X diketahui ternyata besar dari mutlak X merupakan simpangan atau jarak dari X terhadap titik X sama dengan 0. Nah, kalau di sini kan X-nya berarti gini. Kalau misalnya jadi untuk X sama dengan 3 itu adalah jarak gitu. Jarak dari X ini tuh titik di sini itu adalah jarak atau simpangan titik X yang sama dengan 3 ke X sama dengan 0 gitu. Jadi titik ini teh adalah jarak gitu ya, jarak dari 0 gitu. 0 ke sini itu 3, 0 ini negatif 3 gitu. Oke. Jadi besar nilai mutlak X itu merupakan jarak titik X terhadap titik X sama dengan 0. Ya kayak kemarin aja teorema secara geometri kalau misalnya mutlak 3 itu sama dengan 3 yang artinya jarak dari 0 ke 3 itu sama dengan 3 gitu maksudnya teh. Ya. Nah, sekarang ke contoh 2. Nah, kalau misalnya grafiknya ini nih, ada soal nih. Grafiknya itu Y sama dengan mutlak X kurangi 3. Gimana Bu cara gambarnya? Sama kok kayak tadi. Nah, sama caranya kayak tadi. Jadi kalian tentukan X membuat 0. Kalau ini kita langsung ya nggak usah pakai definisi. Kita tulis soalnya Y sama dengan mutlak X kurangi 3. Kemudian ganti Y-nya dengan 0 dan tulis Fx-nya. Fx-nya itu adalah X kurangi 3. Jadi kalian tulis seperti ini. Ya, Y-nya ganti dengan 0 dan tulis Fx-nya. Kemudian si 3-nya di kiri kan. Jadi 3 sama dengan X. Atau sama aja dengan titik pusat grafiknya itu adalah X sama dengan 3 gitu. 3 sama dengan X itu kan sama nilai. Maksudnya itu adalah si X-nya itu sama dengan 3 gitu. Ya, si X-nya itu 3 nilainya. Berarti titik pusat grafiknya itu adalah untuk Y-nya sama dengan 0, kan tadi Y-nya diganti dengan 0 ya. Berarti titik pusatnya itu adalah di 3,0 gitu. Nah, kemudian carilah hubungan antara absis X dan ordinat Y dari Y sama dengan mutlak X kurangi 3 di tabel. Sama seperti tadi, jadi buat dua tabel ya. Pertama tabel untuk X lebih dari 0 ya. Kalian buat tabelnya, kemudian kalian tulis ininya aturannya di sini ada X-nya. Jadi kalau X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Ini soalnya. Kemudian koordinatnya berapa. Sekarang kita coba untuk X-nya sama dengan 0. Berarti kalau untuk X sama dengan 0, Y sama dengan berapa? Kalian tinggal ganti di X kurangi 3, X-nya ganti dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 kurangi 3. Berarti mutlak negatif 3. Kata ibu, bilangan apapun yang dimutlakan atau ada tanda mutlaknya hasilnya positif. Berarti mutlak dari negatif 3 adalah 3. Maka kalian tulis X-nya 0, Y-nya 3. Jadi 0,3 gitu ya. Sekarang kalau 1 berapa? Ya tinggal tulis aja Y sama dengan 1 kurangi 3. 1 kurangi 3 itu sama dengan negatif 2. Negatif 2 mutlak dari negatif 2 adalah 2. Berarti kalian tulis 1,2. Untuk 2 juga sama, berarti kalian tulis X-nya ganti dengan 2. 2 kurangi 3 sama dengan negatif 1. Mutlak dari negatif 1 sama dengan 1. 2,1. 3 juga sama. 3 itu berarti kalian ganti X-nya dengan 3, jadi 3 kurangi 3 dengan 0, berarti mutlak dari 0 adalah 0. Jadi untuk titik 3, Y-nya itu di 0, jadi 3,0. Untuk 4 juga 4,1, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ya. Setelah kalian menemukan nih ya, si titik koordinat untuk X lebih dari 0 atau untuk X-nya positif gitu ya. Ya, positif, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sekarang cari untuk X kurang dari 0 atau negatif. Nah, kalau di sini ibu kan kalau di sini kan X-nya udah banyak ya. Jadi kita pakai X yang untuk negatifnya atau X kurang dari 0-nya sedikit aja. Kita pakai contoh, misal kita ambil negatif 2. Negatif 2
kalian kalau x-nya negatif 2, y-nya berapa ya kalian tinggal ganti aja x di sini dengan negatif 2. Jadi negatif 2 kurangi 3 sama dengan negatif 5 ya. Jadi kalian kalau misalnya punya hutang 2 dikurangi dikurangi 3 berarti ngutang lagi 3 berarti sama dengan hutang 5. Berarti mutlak dari negatif 5 kata ibu kalau misalnya semua bilangan yang dimutlakkan hasilnya selalu positif. Jadi kalau misalnya awalnya mutlak negatif 5, hasilnya akan jadi positif 5. Jadi untuk x-nya negatif 2, y-nya itu 5. Jadi kalian tulis negatif 2,5. Untuk kalau negatif 1 sama kayak tadi, negatif 1 kurangi 3 sama dengan negatif 4. Maka hasilnya jadi positif 4. Mutlak dari negatif 4 adalah 4. Jadi x-nya sama dengan negatif 1,4. Dan nolnya adalah 0, tadi berapa? 0 kurangi negatif 3 ya. Mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Maka jadi 0,3. Oke, dari kalian udah gambar gambar dari tabel nih, udah gambar tabel, terus kalian satukan hasilnya jadi seperti ini ya. Kalian buat grafiknya. Nah, di sini ada grafiknya ya. Ibu udah buat nih koordinat kartesiusnya seperti ini. Tadi kan di awal si titik pusatnya itu di 3,0. Berarti kita tulis titik pusatnya di 3,0. Maksudnya 3,0 kan tadi x-nya sama dengan 3. Berarti titik pusatnya itu di x sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 0. Kemudian di sini udah dapat, berarti kan ini kan ya 3, 0 sama dengan 3,0. Berarti kita ke kanan ya, kita ke kanan dulu. Ke kanan dulu itu berarti setelah 3 itu 4. Berarti 4, kalau x-nya 4, y-nya 1. Berarti 4,1 ibu tulis P di sini. Kemudian selanjutnya setelah 4, 5, berarti kalau x-nya 5, oh salah, ini harusnya 5 ya. Ini harusnya untuk titik Q itu sama dengan 5,2 gitu. Maaf ada kesalahan. Ya, 5,2. Kemudian untuk Q kan 5,2, berarti untuk R sama dengan 6,3 benar. 7 itu 7,4 ya, 7,4. Jadi untuk X-nya 7, Y-nya di 4, berarti di sini titiknya. Kemudian untuk X-nya 8, Y-nya di 5. Udah dapat nih titik-titiknya nih untuk ke kanan. Ya, untuk ke kanan. Sekarang ke kiri. Ke kiri itu kita kalau dari angka 3 ke kiri berarti dari kedua ya. Angka sebelah kiri. Berarti angka sebelum angka 3 itu 2. Berarti kalau X-nya 2 sama dengan Y-nya 1. Oke, titiknya di sini. Kalau 1 berarti titiknya di sini ya. Oke, 1 tadi. Kalau 0 berarti di sini. Kalau negatif 1 di sini, negatif 2 di sini. Oke, semua titiknya udah dapat nih ya. Titiknya udah kita tulis semua. Berarti tinggal kita gabungkan segmen. Gabungkan semua titik dengan menggunakan segmen atau garis. Nih yang kanan, nih kalau digabungin seperti ini garisnya. Kemudian kalau sebelah kiri garisnya seperti ini. Nah, ketemu deh grafik Y sama dengan mutlak X kurangi 3. Ya, gampang ya. Nah, kemudian setelah ini ditemukan juga nih jarak X sama jarak X sama dengan 1 ke X sama dengan 3. Ini tuh adalah jarak. Jadi jarak dari 1 ke 3 tuh di sini jaraknya. Oke, ini juga sama. Nah, berarti kesimpulannya dari grafik fungsi dari Y sama dengan X kurangi A gitu ya. Kalau di sini X sama dengan 3, berarti jarak titik X jadi nilai besar dari X kurangi 3 itu adalah jarak dari si X ke 3. Jadi kalau misalnya di sini jarak mutlak X kurangi 3, nilai dari mutlak X kurangi 3 itu adalah jarak dari titik X ke 3. Kalau dari kiri itu berarti dari 1 ke 3 di sini ya jaraknya teh, simpangannya teh. Kalau dari kanan ya dari 5X. X sama dengan 5 ke X sama dengan 3 itu adalah jarak.
besar nilai mutlak X kurangi A itu adalah merupakan jarak dari jarak titik X terhadap titik X sama dengan A. Karena jadi nilai X dikurangi 3 itu merupakan jarak titik X ke X sama dengan 3. Jadi si 5 dan 1 itu adalah jarak dari 3 gitu. Jarak dari 3. Gitu ya. Jadi kalau ngegambarnya seperti ini gitu. Kesimpulannya seperti ini gitu. Sebenarnya kalau menyimpulkan ya kalian lihat aja soalnya gitu. Kalau misalnya bentuk soalnya X kurangi 3 berarti dari gambar fungsi Y sama dengan X kurangi 3 diketahui ternyata besar nilai dari X kurangi 3 merupakan simpangan atau jarak dari X terhadap titik X sama dengan 3. Gitu. Ini kesimpulannya. Kalau bingung ya buat kesimpulannya seperti itu. Oke, ini latihan soalnya cukup 2 aja. Kalian buat grafik ya, seperti caranya seperti yang tadi. Kalau kurang paham buka lagi, rewind gitu ya ke belakang. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.